Saya mau kemana? Karena ini sudah di dalam bus. Mau jalan-jalan setelah beberapa hari selesai di rumah ya, nyelesain kerjaan, akhirnya bisa keluar juga. Alhamdulillah juga bisnya ini sepi, nggak banyak orang, tidak berdesakan. Tapi ya walaupun berdesakan juga masih melanggar keseimbangan ya. Maksudnya ikutin terus keseruan aku hari ini sama siapa kira-kira, karena punya surprise buat kalian semua. Dan sebenarnya jangan lupa subscribe, like, dan comment. Sekarang yuk. Ini suasana bis yang lagi saya naikin sekarang. Sepi banget kan teman-teman. Dan ini suasana kota Barcelona pagi hari ini. Siang deh, nggak pagi juga. Alhamdulillah panas, cerah, dan sedikit berangin. Belum terlalu panas. Nanti mulai panasnya itu di jam-jam 3 sampai jam 5 itu panas banget. Teman-teman, sambil nunggu temanku datang, nih lihat nih, cantik banget ini cangkirnya. Ini cangkir dipakai buat coklat, buat coklatnya itu. Ini teman-teman, jadi yang saya order matcha latte, tapi tadi saya lupa order yang video yang ice, jadi dikasihnya panas, tapi nggak apa-apa lah, masih ada waktu kurang lebih setengah jam teman saya datang, soalnya janjian sama mereka jam 3. So enjoy guys, apa kabar? So sekarang saya masih nunggu nih teman, masih belum datang mereka, kayaknya lumayan jauh, kalau enggak ya mereka ini jalan kaki tapi sambil nyangkut. Jadi saya ini hari ini mau ketemu sama teman saya dari UK, kembar mereka, namanya Francesca sama Sam. Kita kenal udah cukup lama, dan kebetulan mereka sekarang lagi di Barcelona dalam rangka ikut audisi di sini. Terus mereka ngabarin kalau lagi di Barcelona, so we have to meet up buat ngobrol-ngobrol karena udah lama banget kita nggak ketemu, udah lebih dari setahun kayaknya ya. Ya, last summer. Jadi mereka tuh setiap summer tuh pasti berkunjung ke Barcelona karena summernya di sini tuh berasanya tuh 11-12 kayak di Bali. Ya itulah teman-teman. Nah, bukan di Bali aja sih, kayak di Indonesia lah, panas, tapi mungkin lebih panas di sini ya. Di sini kalau summer itu temperaturnya itu bisa nyampe 40 derajat atau lebih ya. Dan apalagi kalau nggak ada angin tuh itu lebih panas lagi. So, yuk ikutin terus, watch it out. Kayak gimana? Pada penasaran kan? Seperti apa teman saya yang dari UK? Pokoknya cantik sekali mereka. Oh iya, lupa mau menginformasikan bagi siapapun kalian, siapa tahu mau main ke Barcelona. Ini saya sekarang di sini tuh di cafe, tapi di dalam museum, namanya Casa Amargi. Jadi ini salah satu ikonik, jadi lokasinya tepat sekali di sebelahnya Casa Batlló, dan di sini tuh juga salah satu ikonik tourism di Barcelona, yang dimana itu punya tuh teman aku datang. Then guys, we go ahead to see the museum.
like a big screen in 3D. Karena ketagihan sih ya memang nonton ini seperti ini. Wow. Nah, jadi kita lagi nonton ini lagi teman-teman di Museum Goya. Karena kita semua tuh penyuka museum nih, jadi betah banget di sini. Ini yang di depan ini ada temen aku namanya Saf, ini kembarannya. Dan ini Francisca, sayang. It's feel like in Paradox Museum. Have you been to Paradox Museum? Where? Paradox Museum in Barcelona. No, In Urquinaona. No, is it good? Yes. They have this kind of room as well with a lot of mirror. Oh, I like it. Yes. Have you been to that secret bar in like Albion where you can go in this like mirror room to get out? Well, setelah kita nyobain fighting room yang barusan yang banyak kaca itu, sekarang kita mau lanjut into the other museum. It's called Picasso Museum. Tapi sebelumnya saya beli matcha dulu while waiting Francisca coming. I thought you get lost. Okay. Well, sekarang kita ada di Museum Picasso, yang dimana museum ini didirikan oleh seseorang bernama Pablo Picasso, dan dia adalah seorang seniman Spanyol yang terkenal dan berpengaruh di dunia seni modern. Dia di sini dikenal sebagai pelopor aliran kubisme dan seorang inovator yang bereksperimen dalam berbagai gaya dan teknik. Dan ternyata selain sebagai pelukis, dia juga seorang pematung, pembuat grafis, dan pembuat keramik yang produktif. So, teman-teman, the short story of Picasso. Jadi Picasso ini lahir pada tanggal 25 Oktober 1881, tepatnya di Malaga, Spanyol. Dan dia meninggal pada 8 April 1973 di Mougins, Prancis. Karya Picasso ini dikenal karena karyanya yang mencangkup berbagai gaya dan teknik, termasuk lukisan, patung, grafis, dan keramik. Karena aliran yang dia gunakan di media seninya dia adalah berupa tokoh utama dalam aliran kubisme yang mengubah cara orang memandang seni dan representasi visual. Pengaruh Picasso ini dianggap sebagai salah satu seniman paling berpengaruh dan terkenal dalam 150 tahun terakhir. Yes. Dan teman-teman, ruangan ini ada di dalam museum dan wow, super megah banget ya. Jadi kita nggak kelewat deh buat ambil selfie, just quick selfies. But then let's continue about this story. Jadi lukisan-lukisan Picasso ini itu tidak untuk dijual ternyata teman-teman, tetapi ini lebih untuk dipasang di rumah pribadi para kolektor atau museum yang memiliki akses ke lebih banyak para karya seniman. Dan baru setelah Perang Dunia Kedua, karya-karya seninya menjadi jauh lebih penting di tingkat museum, khususnya di Amerika Utara dan di Eropa. Dan di sini ada kayak cerita pantomim ya, jadi lebih ke dance tanpa suara. So I will let you enjoy for a while. Well, teman-teman, setelah hampir 1 jam mengelilingi museum ini, di sana ada informasi bahwa Picasso ini diperkirakan telah membuat sekitar 700 patung dan kurang lebih 4.500 lukisan yang dibuatnya.
Wow, what an achievement. Well, teman-teman, setelah melihat hasil karya Picasso, di sini saya melihat ya, dari pameran ini nih banyak mengeksplorasi penggunaan gaya kubisme, abstraksi, primitivisme hingga objek trove atau objek yang ditemukan. Di sini Picasso menggunakan berbagai format dan bahan ketika memproduksi karya-karyanya, mulai dari bahan kayu hingga besi, plester, semen, dan perunggu baja. Wow, berarti di sini bisa banget ya teman-teman. Kayaknya tuh memang seorang Pablo Picasso ini senang banget ini bereksperimen, pencari, peneliti bentuk-bentuk seni baru, dan di saat yang sama dia adalah seorang seniman yang mengaku tidak mewakili dunia manapun, tetapi dia membangun dunianya sendiri. Wow. So it's like they telling through dance, right? They're telling the story through the dance only. Nah, finally kita sudah selesai mengelilingi museum. Ini tampak apa ya, jalan keluar dari museum yang dimana bangunannya sangat indah banget ya, artistik gitu loh teman-teman. Kalau orang Indonesia mungkin bilang Instagramable. Dan di sana juga ada toko buku dan pastinya kayak apa, toko yang berjual-jual ini oleh-oleh atau cedera mata gitu. So teman-teman, ini nama daerahnya Elborn, dan di sini banyak sekali museum-museum yang kalian bisa kunjungi. Salah satunya ini, can we have a look here? Setelah kita jalan, terus kita mampir deh beli es krim, tapi ini menarik perhatian saya. Jadi mereka bikin cornnya itu by the pizza. Keren banget. Yes, please. Dan di sini saya order pistachio dan coco chip banana. Nah guys, sudah ketemu sama temen Francesca sama Sofia. Sekarang on the way home, prepare buat makan malam Mas Bojo, karena Mas Bojo sudah nyampe rumah. He's come earlier than me. Tapi sebelumnya mau mampir dulu buat beli ikan, mau bikin ikan bakar ala Jimbaran. Kira-kira berhasil nggak ya? What do you think? Terus paling udah itu aja sih. So, well, terima kasih sudah ikutin vlog saya dari awal hingga selesai. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu di vlog saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.